Di dunia yang semuanya serba instan, ada satu hal yang kayaknya makin langka ya, yaitu sabar. Nah, kali ini kita akan coba merenungkan soal ini. Bagaimana pertumbuhan sejati, khususnya dalam iman, itu justru butuh ritme yang beda banget dari apa yang dunia tuntut dari kita. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, wah hidup ini kok cepet banget ya jalannya? Rasanya ada tekanan dari mana-mana kan? Harus lebih cepet, harus dapat lebih banyak, hasilnya harus sekarang juga. Kalau Anda pernah ngerasa gitu, tenang, Anda nggak sendirian. Ini udah kayak jadi perasaan kita semua di zaman sekarang. Dan ya, alasannya jelas banget. Lihat aja sekeliling kita. Mau makan, ada makanan instan. Butuh info, langsung Google, instan. Bahkan solusi buat masalah yang rumit pun, kita maunya langsung jadi. Semuanya itu didesain buat kepuasan, yaitu instan. Nah, yang menarik, kebiasaan ini ternyata kebawa loh sampai ke kehidupan rohani kita. Kita berdoa, terus maunya jawaban dari Tuhan itu datang secepat kita ngetik di Google. Pokoknya pengen dapat pencerahan, bimbingan, iman yang tumbuh pesat, sekarang juga. Tapi pertanyaannya, emang iman itu cara kerjanya begitu? Tapi ternyata ada sebuah sudut pandang lain yang menawarkan ritme yang sama sekali berbeda. Ini soal janji kebenaran yang nggak datang dalam sekejap, tapi justru lewat sebuah proses. Proses yang lebih lambat dan lebih dalam. Nah, dari mana ide ini datang? Yuk kita bedah bareng. Jadi pembahasan kita kali ini tuh sumbernya dari renungan Injil yang satu ini. Di dalam sini ada sebuah janji dari Yesus buat para muridnya. Dan janji inilah yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat soal pemahaman dan pertumbuhan. Nah ini dia nih, kalimat kuncinya. Perhatiin deh kata-katanya. Yesus kan nggak bilang, nih semua informasinya, catat, hafalin. Nggak, dia bilang masih banyak lagi, tapi kalian belum siap sekarang. Ini tuh nunjukin adanya sebuah proses kan, sebuah pengungkapan yang dikasihnya bertahap, pas kita udah siap nerimanya. Jadi intinya apa? Kebenaran ilahi itu bukan kayak file yang bisa kita download langsung ke otak. Bukan gitu cara kerjanya. Ini lebih mirip sebuah perjalanan, di mana kita itu dibimbing pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah, sampai akhirnya kita paham lebih dalam. Wah, ini kan kebalikannya banget ya sama budaya serba instan kita. Oke, terus gimana dong cara kerja sang pemandu ini? Nah, ternyata mekanismenya itu beda banget sama cara dunia bekerja. Kata kuncinya cuma satu, bimbingan, bukan paksaan. Pemandu yang dijanjikan ini namanya adalah Roh Kebenaran. Dan tugasnya itu bukan buat ngeguyur kita dengan seabrek fakta, tapi untuk menuntun kita dengan sabar. Ingat kata kuncinya tadi? Bertahap. Bayangin aja kayak pemandu tur yang profesional. Dia nggak bakal nunjukin semua tempat sekaligus kan, tapi dia bawa kita dari satu titik ke titik berikutnya supaya kita ngerti. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, kita punya cara dunia, maunya buru-buru, nuntut, bahkan maksa. Nah, di sisi lain ada jalan rohani, pelan-pelan, membimbing, dan cara kerjanya itu dengan membuka hati, bukan mendobrak paksa. Beda banget kan pendekatannya? Contoh paling kerennya itu Santo Paulus. Waktu dia di Areopagus, dia kan nggak datang sambil teriak-teriak, "Hei, kalian semua salah." Enggak. Justru sebaliknya. Dia mulai dari sesuatu yang orang di sana udah kenal, yaitu altar untuk Allah yang tidak dikenal. Dari situ, dia pelan-pelan menanam benih kebenaran, terus ya udah, dibiarin tumbuh sendiri secara alami. Jadi, proses bimbingan ini bisa kita urutkan jadi 4 langkah. Pertama, dimulai dengan perkenalan yang santai, bukan paksaan. Terus, yang kedua, hati kita dibuka pelan-pelan. Nah, abis itu, barulah kita dibimbing masuk ke dalam kebenaran. Sampai akhirnya, yang keempat, iman kita diterangi dan dikuatkan dari dalam. Prosesnya organik banget ya. Oke, semua obrolan tadi membawa kita ke satu kesimpulan besar, pentingnya kesabaran. Ya, kita emang harus belajar untuk menerima, untuk merangkul proses yang nggak instan ini. Bukan cuma dalam iman, tapi di semua aspek hidup kita. Dan jujur aja, ini nggak gampang. Renungannya sendiri pun bilang kalau proses ini kadang bisa terasa melelahkan. Pasti ada momen-momen di mana kita ngerasa stuck, nggak maju-maju. Tapi kuncinya di sini adalah percaya. Percaya kalau kita itu lagi dibimbing setahap demi setahap, meskipun kita nggak bisa lihat keseluruhan petanya. Dan renungan ini ditutup dengan sebuah doa yang indah sekali. Doa ini merangkum semuanya. Perhatiin deh, ini bukan doa yang minta jawaban instan, tapi ini permintaan untuk dikasih kekuatan. Kekuatan untuk sabar dalam prosesnya, setia waktu mencari dan teguh pas jalaninnya. Ini benar-benar doa untuk bisa menerima ritme pertumbuhan yang sesungguhnya. Nah, sebagai penutup, coba kita renungin bareng-bareng. Coba pikirin hidup Anda sekarang, entah itu dalam karir, hubungan, atau perjalanan iman. Di area mana sih Anda paling gak sabaran,
paling sering nuntut hasil instan? Terus, coba bayangin, kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi kalau Anda coba ganti tuntutan itu dengan sedikit aja kesabaran dan kepercayaan sama prosesnya?